Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambahan. Sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia nang menekankan soal 5 nilai dasar bela negara yang harus ditanamkan dalam tekad diri seorang aparatur sipil negara ini, termasuk dalam program Asta Cita Kabinet Merah Putih Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden tentang memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan sumber daya manusia. Sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan soal 5 nilai dasar bela negara yang harus ditanamkan dalam tekad diri seorang aparatur sipil negara, meliputi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara. Ini termasuk dalam program Asta Cita Kabinet Merah Putih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tentang memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan sumber daya manusia. Ini dipadahkan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakoni Prima TV usai apel peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 yang mengusung tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju, digelar di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan RM Martadinata, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Kamis 19 Desember 2024. Ibnu Sina menyatakan keamanan dan pertahanan di daerah harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah kota bersama Komando Distrik Militer 1007 Banjarmasin melakukan upaya dengan membentuk barisan komponen cadangan yang direkrut dari non-TNI Polri, diantaranya tergabung dalam anggota Damkar, Dishub, hingga Satpol PP. Ke-76 itu memperingati agresi militer Belanda kedua tahun 48. Jadi ketika Indonesia sudah proklamasi, mempertahankannya itu dari serangan-serangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Sehingga itu menjadi memori kita bersama bahwa ketika kita sudah merdeka pun ancaman terhadap gangguan, terhadap kedaulatan negara itu selalu ada. Jadi jangan lengah maksudnya. Bahkan di sini juga kita hari ini ada ikut juga dalam barisan ini komando cadangan, komponen cadangan yang mereka ini sebetulnya direkrut dari non TNI, TNI Polri. Jadi statusnya TNI ya, statusnya TNI walaupun mereka ini ada karena mereka dari Damkar, dari Dishub, dari Satpol PP gitu. Untuk persiapan biasa. Kalau kita kan tidak mengenal adanya wajib militer, tapi dengan hadirnya Kopcat ini salah satu upaya juga untuk menambah kekuatan pasukan pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita, jangan lengah karena geopolitik, geostrategis selalu berubah. Dunia pun kata Pak Presiden kan tidak sedang baik-baik saja. Jadi suatu saat pun ancaman itu selalu ada, konflik selalu mungkin ada.